Assalamualaikum. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe. Semoga sahabat semua selalu diberi kesehatan, serta kelancaran dalam setiap urusan. Jangan lupa juga untuk absen di kolom komentar. Tuliskan dari kota mana sahabat mendengarkan. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Aku menemukan ponsel itu di dasar kardus, di antara kabel kusut dan nota belanja yang sudah menguning. Kardus itu sudah lama terselip di lemari atas, tempat aku biasanya menyimpan barang yang nanti saja diurus. Malam itu, entah kenapa, aku ingin merapikan semuanya. Mungkin karena rumah terlalu sunyi. Mungkin karena akhir-akhir ini aku sering merasa ada yang tidak beres. Tapi aku tidak tahu harus menatap bagian mana. Jam dinding menunjukkan pukul 11 lewat. Rendra sudah tidur lebih dulu. Ia bilang capek. Ia bilang besok ada urusan penting. Aku mengangguk, seperti biasa. Lalu menunggu sampai napasnya terdengar teratur. Setelah itu aku turun, membawa kardus ke ruang tamu, menyalakan lampu kecil, dan mulai memilah. Di dalam kardus, aku menemukan benda-benda kecil yang dulu terasa penting. Flash disk, kartu memori, foto polaroid, bahkan cincin murah dari bazar yang pernah ia belikan saat kami masih pacaran. Aku tertawa kecil ketika melihatnya. Ada rasa hangat yang sempat muncul, lalu cepat padam. Hangat itu selalu kalah oleh perasaan yang belakangan sering mengganggu, kecurigaan yang tidak punya bentuk. Ponsel lama itu muncul terakhir. Layar retak halus di sudutnya. Model lama. Tombolnya sudah agak lengket. Aku ingat, ini ponsel cadangan Rendra, yang katanya sudah rusak. Ia pernah meminta aku menyimpannya. Biar kalau butuh data lama, masih ada. Setelah itu ia lupa. Atau pura-pura lupa. Aku menekan tombol power, tanpa harapan apapun. Layar gelap beberapa detik. Lalu logo menyala. Berarti tidak rusak. Aku menunggu. Ponsel itu hidup seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang. Lalu muncul layar kunci. Aku mencoba pola yang biasa dipakai Rendra dulu. Ternyata benar. Terbuka. Aku mematung. Bukan karena aku berhasil membuka ponsel, tapi karena rasa sakit kecil yang menggelitik. Rendra tidak mengganti pola. Seolah ia yakin aku tidak akan pernah menyentuhnya. Aku tidak berniat menggeledah. Aku hanya ingin memastikan ponsel itu kosong, lalu menyimpannya kembali. Tapi begitu layar terbuka, satu notifikasi muncul, kecil, nyaris tidak terlihat, namun cukup untuk membuat dadaku turun. Sebuah aplikasi chat. Nama kontaknya tidak tersimpan, hanya angka. Dan di bawahnya ada potongan pesan yang seperti sengaja ditampilkan oleh takdir. Besok dia akan menandatangani semuanya. Aku membaca sekali, 2 kali, 3 kali. Aku tidak langsung menangis. Aku bahkan tidak langsung marah. Tubuhku hanya menjadi dingin, seperti seseorang menuangkan air es ke punggungku. Jari-jariku menempel kaku di ponsel itu, sementara kepalaku berusaha mencari kalimat yang bisa menjelaskan semuanya dengan cara paling baik. Mungkin ini urusan kantor. Mungkin ini klien. Mungkin ini bukan tentang aku. Tapi kata dia itu terasa terlalu dekat. Aku menekan notifikasi itu. Percakapan terbuka. Dan dalam 1 detik, aku seperti tercebur ke lubang yang tidak kupilih. Pesan-pesan itu tidak panjang, tetapi cukup jelas. Ada kata-kata notaris, kuasa, berkas, dan 1 kalimat yang membuat napasku patah. Kalau sudah tanda tangan, dia tidak bisa balik lagi. Beres. Aku menutup mulutku dengan tangan. Aku menatap pintu kamar, memastikan Rendra masih tidur. Hanya suara kulkas yang berdengung. Aku menelan ludah, lalu kembali menatap layar. Ada pesan lain. Jangan kasih dia baca detail. Kamu bilang ini demi rumah tangga. Lalu dibalas. Aku sudah atur. Dia percaya sama aku. Dia itu lembek kalau aku ngomong pelan. Aku mengangkat kepala pelan, seperti baru saja ditampar tanpa suara. Kata-kata itu bukan kata-kata suami yang mencintai. Itu kalimat orang yang sedang menyusun strategi,
Dan aku adalah targetnya. Aku menggulir sedikit ke atas. Ada foto. Foto sebuah dokumen. Bagian atasnya terlihat jelas. Ada judul resmi. Ada beberapa pasal. Aku tidak mengerti semuanya, tapi aku mengenali beberapa kata. Pemberian kuasa, pelepasan hak, tanggung jawab. Aku merasa mual. Tiba-tiba, aku teringat beberapa hari terakhir. Rendra memang sering menyebut soal dokumen. Ia bilang ada administrasi yang harus dibereskan. Ia bilang butuh tanda tanganku untuk mengurus pajak. Ia bilang itu hal biasa. Dan aku mengangguk. Aku percaya. Karena di rumah tangga, percaya sering dianggap kewajiban. Apalagi kalau kamu perempuan yang selalu diajari, istri yang baik itu jangan banyak tanya. Tanganku mulai bergetar. Aku menarik napas panjang, lalu melakukan satu hal yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku mengambil screenshot. 1, 2, 3. Aku tangkap semua pesan yang penting. Aku tangkap foto dokumen. Aku tangkap tanggal dan jamnya. Aku pastikan semua tersimpan. Lalu aku mengirim semuanya ke email pribadiku, lewat fitur yang masih tersambung. Jantungku berdebar keras. Aku takut ponsel ini tiba-tiba mati. Aku takut Rendra bangun. Aku takut. Tapi aku tetap bergerak. Aku tidak menangis. Karena aku tahu, kalau aku menangis sekarang, aku akan berhenti. Setelah semua tersimpan, aku meletakkan ponsel itu di atas meja dan menatapnya lama. Rasanya seperti menatap bukti bahwa hidupku selama ini bukan rumah, melainkan panggung. Aku berdiri pelan, berjalan ke dapur, menuang air putih. Tangan kanan memegang gelas, tangan kiri menekan dada. Napasku pendek-pendek. Tenang, Laras. Bisikku pada diriku sendiri. Kamu harus tenang. Aku minum sedikit. Airnya hambar, tapi setidaknya membuat tenggorokanku tidak kering. Aku kembali ke ruang tamu, duduk lagi, membuka chat itu sekali lagi, memastikan aku tidak salah baca. Dan di bagian paling bawah, ada satu pesan terakhir yang membuat seluruh tubuhku seperti ditarik ke bawah. Besok pagi jam 9. Pastikan dia tanda tangan sebelum ibunya datang. Ibunya. Mertuaku. Aku menatap jam dinding. 11:30. Berarti aku punya waktu kurang dari 10 jam sebelum mereka menjalankan rencana itu. 10 jam untuk apa? Untuk menangis? Untuk marah? Untuk berteriak? Aku menutup mata sebentar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan sesuatu yang bukan hanya sakit. Aku merasakan fokus. Aku bangkit dan berjalan ke kamar. Rendra masih tidur. Wajahnya damai. Rambutnya sedikit berantakan. Ia terlihat seperti suami baik yang lelah bekerja demi keluarga. Aku berdiri di dekat ranjang, menatapnya. Ada bagian dari diriku yang ingin membangunkannya, melempar ponsel itu ke wajahnya, dan bertanya, "Ini apa?" Tapi aku tahu, kalau aku lakukan itu, ia akan punya kesempatan untuk berbohong. Ia akan punya kesempatan untuk memutar cerita. Dan ia akan memposisikanku sebagai perempuan histeris. Aku tidak mau menjadi tokoh yang kalah karena emosi. Aku ingin menjadi tokoh yang menang karena bukti. Aku kembali ke ruang tamu. Aku mengambil buku catatan kecil, yang biasanya kupakai untuk daftar belanja. Aku menulis dengan huruf rapi, agar pikiranku ikut rapi. 1. Jangan tanya Rendra malam ini. 2. Besok pagi. Pura-pura biasa. 3. Pastikan dokumen yang dimaksud terlihat. 4. Siapkan langkah yang membuat mereka panik. Aku menatap kalimat terakhir lama. Langkah. Seperti apa? Aku tidak tahu semuanya malam itu. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak sendirian. Aku punya teman lama yang paham soal angka dan dokumen. Aldi. Ia bekerja sebagai konsultan audit. Dulu ia pernah bilang, kalau kamu punya bukti, jangan simpan sendiri. Simpan di tempat aman. Aku meraih ponselku sendiri, membuka chat dengan Aldi, lalu berhenti. Jam sudah lewat tengah malam. Aku tidak ingin membangunkannya untuk hal yang masih kacau. Aku menutup layar.
Aku memilih menunggu pagi, tapi bukan dengan tidur. Aku menyusun napas. Aku menyusun pikiran. Aku menyusun wajah, supaya besok saat Rendra menyodorkan berkas, aku bisa tersenyum. Karena mereka mengira aku akan menandatangani semuanya. Mereka mengira aku akan patuh, seperti biasa. Mereka tidak tahu, malam ini aku sudah membaca rencana mereka sampai selesai. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ingin mengemis cinta. Aku hanya merasa ingin menyelamatkan diriku sendiri. Di meja, ponsel lama itu masih menyala, seperti mata yang tidak bisa ditutup lagi. Aku mematikannya pelan, memasukkannya kembali ke kardus, lalu menyimpan kardus itu di tempat yang sama. Tapi kali ini, aku tidak menyimpannya sebagai barang lama. Aku menyimpannya sebagai bukti. Dan besok pagi, jam 9, ketika mereka datang membawa berkas dan senyum palsu, mereka akan menemukan Laras yang berbeda. Laras yang tidak menangis. Laras yang sudah menyiapkan satu langkah. Langkah yang akan membuat mereka panik. Pagi datang dengan cara yang paling menyakitkan. Biasa saja. Jam weker berbunyi pukul 6. Rendra bangun lebih dulu, menguap, lalu berjalan ke kamar mandi seperti rutinitas yang tidak pernah salah. Aku membuka mata, menatap langit-langit, dan menunggu jantungku berhenti berdebar terlalu keras. Malam tadi hampir tidak tidur, tapi wajahku harus terlihat segar. Setidaknya, tidak mencurigakan. Aku bangun, merapikan rambut, lalu menuju dapur. Tanganku bergerak otomatis. Menanak nasi, menggoreng telur, menyeduh kopi. Semua seperti biasa. Padahal di dalam kepalaku ada suara yang terus mengulang kalimat dari ponsel lama itu. Besok dia akan menandatangani semuanya. Rendra keluar dari kamar mandi dengan handuk di bahu. Ia tersenyum ketika melihat meja makan. Wah, rajin sekali pagi ini, katanya ringan. Kopi lagi enak, ya? Aku membalas senyum. Aku sudah melatihnya di depan cermin. Tidak terlalu manis. Tidak terlalu dingin. Senyum yang aman. Kamu kan bilang hari ini penting. Jawabku santai. Aku mau kamu sarapan dulu. Rendra duduk, meminum kopi, lalu menatapku dengan mata yang menurut orang lain mungkin terlihat hangat. Tapi aku sudah tahu sekarang. Tatapan bisa menjadi topeng yang paling mudah dipakai. Kamu kelihatan capek, katanya. Tidur larut. Sedikit, jawabku. Beres-beres lemari. Ia mengangguk tanpa curiga. Tidak ada getaran di wajahnya. Tidak ada tanda panik. Ia benar-benar yakin aku tidak tahu apa-apa. Itu keuntunganku. Setelah sarapan, Rendra bersiap pergi. Ia berdiri di depan pintu, merapikan jam tangannya. Nanti siang aku pulang sebentar. Katanya, kita harus ngobrol soal dokumen yang kemarin aku bilang. Aku mengangguk. Pura-pura mengingat samar. Yang pajak itu. Iya. Jawabnya cepat. Terlalu cepat. Biar cepat beres. Aku tidak bertanya lagi. Aku tahu. Satu pertanyaan saja bisa mengubah arah permainan. Dan aku belum siap membuka kartu. Begitu pintu tertutup, aku menghembuskan napas panjang. Bukan napas lega, tapi napas orang yang sedang menahan diri agar tidak runtuh. Aku duduk di meja makan, membuka ponselku sendiri, lalu mengirim pesan singkat ke Aldi. Di rumah atau kantor? Aku butuh bicara. Penting. Tidak sampai 2 menit. Balasan masuk. Kantor. Datang saja. Aku ada sampai siang. Aku mengganti pakaian sederhana, membawa tas kecil, dan keluar rumah. Di perjalanan, aku memutar ulang semua yang kubaca semalam. Aku tidak ingin datang dengan emosi. Aku ingin datang dengan kepala dingin. Di kantor Aldi, aku duduk di hadapannya sambil menyerahkan ponselku. Aku menunjukkan screenshot satu persatu, tanpa banyak bicara. Aldi membaca dengan wajah yang makin serius. Ini bahaya, katanya akhirnya. Ini bukan sekadar tanda tangan biasa. Aku tahu, jawabku pelan. Makanya aku kesini. Aldi mencondongkan badan.
Dokumen yang dia maksud kemungkinan pengalihan kuasa atau pelepasan hak. Kalau kamu tanda tangan, kamu tidak bisa tarik kembali dengan mudah. Aku mengangguk. Apa yang harus aku lakukan? Pertama, katanya, jangan kelihatan menolak. Kalau kamu langsung menolak, mereka bisa mengubah strategi. Kedua, amankan bukti. Ketiga, siapkan langkah tandingan. Langkah seperti apa? Aldi tersenyum tipis. Langkah yang kelihatan kecil, tapi efeknya besar. Dan yang paling penting, sah. Aku mencatat. Kata, sah, itu penting. Aku tidak ingin balas dendam yang membuatku sama kotornya. Aku ingin keluar dengan kepala tegak. Saat aku pulang, jam menunjukkan hampir tengah hari. Rendra sudah di rumah. Ia duduk di sofa, memegang map coklat yang semalam kulihat di foto chat. Ini, katanya sambil mengangkat map itu. Dokumen yang aku maksud. Aku mendekat. Duduk di sampingnya. Aku membuka map itu pelan, membaca halaman pertama, lalu halaman kedua. Aku mengernyit, memainkan peran perempuan yang bingung. Ini banyak sekali istilahnya, kataku. Aku tidak terlalu paham. Rendra tersenyum. Makanya kamu percaya sama aku. Kalimat itu membuat perutku mengeras, tapi wajahku tetap tenang. Ini cuma formalitas, lanjutnya. Biar urusan cepat selesai. Kamu tinggal tanda tangan. Aku menutup map itu perlahan. Boleh aku baca pelan-pelan? Aku agak takut salah. Rendra terlihat sedikit tidak sabar, tapi ia menahannya. Baca saja, tapi jangan lama-lama. Kita tidak punya waktu. Aku mengangguk. Aku tidak mau bikin kamu repot. Ia terlihat puas mendengar itu. Sore harinya, Budwi datang. Seperti biasa, tanpa memberi kabar. Ia masuk sambil menghela napas panjang, seolah dunia terlalu berat dipikul oleh dirinya sendiri. Kamu tahu tidak, katanya begitu duduk. Perempuan itu tugasnya mendukung suami. Jangan jadi beban. Aku tersenyum kecil. Iya, Bu. Budwi menatap map di meja. Itu apa? Dokumen, jawab Rendra. Biar beres. Budwi menoleh padaku. Kamu jangan aneh-aneh. Kalau Rendra sudah bilang ini baik, ya ikuti. Aku menunduk. Saya cuma mau memastikan, Bu. Budwi mendengus. Perempuan kalau kebanyakan mikir, rumah tangga rusak. Aku hampir tertawa. Tapi aku menahannya. Aku tidak butuh persetujuan Budwi. Aku hanya butuh mereka lengah. Malam itu, Rendra kembali membicarakan dokumen itu. Nada suaranya lebih lembut. Tapi ada tekanan di baliknya. Besok pagi kita ke notaris. Katanya, biar cepat selesai sebelum ibu datang lagi. Kalimat itu persis seperti di chat. Aku menatapnya. Besok pagi. Iya. Jam 9. Aku mengangguk pelan. Baik. Di dalam kamar, aku duduk di tepi ranjang, memegang buku catatan kecilku. Aku menulis dengan hati-hati. Rendra yakin aku tidak tahu. Budwi mendukung penuh. Notaris kemungkinan kenalan mereka. Aku harus terlihat patuh. Aku menutup buku itu, lalu berbaring di samping Rendra. Ia mematikan lampu, memelukku dari belakang, seperti suami yang penuh perhatian. Kamu tidak apa-apa, kan? Bisiknya. Aku memejamkan mata. Aku percaya sama kamu. Kalimat itu pahit di lidahku. Tapi aku tahu, itulah umpan yang ia butuhkan. Rendra tertidur cepat. Napasnya teratur. Aku tetap terjaga, menatap gelap. Aku tidak lagi bertanya, kenapa kamu lakukan ini? Aku bertanya, bagaimana caranya aku keluar tanpa hancur? Dan di tengah keheningan itu, satu hal menjadi sangat jelas. Selama ini, aku bukan bodoh. Aku hanya terlalu percaya. Besok pagi, mereka akan melihat perempuan yang sama. Tapi di dalamnya, laras yang lama sudah berhenti. Yang tersisa adalah laras yang belajar melihat, mendengar, dan menghitung langkah. Dan ketika waktunya tiba,
Kebutaan yang kupura-purakan ini akan berubah menjadi cahaya yang membuat mereka silau. Pagi itu, aku bangun dengan tubuh lelah, tapi pikiranku justru lebih jernih. Sejak malam aku menemukan chat di ponsel lama, hidupku seperti dipaksa berjalan di atas garis tipis. Salah sedikit, jatuh, terlalu cepat bereaksi, mereka curiga, terlalu lambat bergerak, aku yang habis. Rendra sudah mandi ketika aku keluar kamar. Ia tampak rapi, wangi, dan begitu santai. Ia bahkan sempat bersiul kecil sambil merapikan rambut di depan cermin. Jam 9 kita berangkat, katanya. Kamu siap, kan? Aku mengangguk, menahan diri agar tidak menelan ludah terlalu keras. Iya. Aku membuat sarapan seperti biasa. Aku menaruh piring di depan Rendra, lalu duduk di seberangnya. Aku mengamati tangan suamiku saat ia membuka ponsel, mengetik cepat, lalu tersenyum sendiri. Senyum itu tidak lagi terlihat manis bagiku. Sekarang, senyum itu seperti tanda bahwa ada seseorang di luar sana yang diajaknya berbagi rahasia. Sekitar pukul 7, Bu Dwi menelepon. Suaranya nyaring, seperti biasa. Rendra, jangan lupa ajak dia ke notaris. Jangan kasih dia banyak tanya. Katanya di speaker, sengaja keras agar aku dengar. Rendra tertawa kecil. Iya, Bu, tenang. Aku menunduk, berpura-pura sibuk dengan gelasku. Dalam hati, aku menandai satu hal. Mereka sudah mengatur semuanya. Mereka tidak menganggapku manusia yang punya hak. Hanya tanda tangan yang dibutuhkan. Setelah telepon ditutup, Rendra menatapku. Kamu dengar tadi? Ibu itu cerewet. Jangan dimasukin. Aku tersenyum tipis. Aku paham. Ia mengangguk puas. Rendra keluar sebentar. Katanya mau ambil fotokopi berkas di kantor. Itu kesempatan yang kutunggu. Begitu pintu tertutup, aku bergerak cepat, tapi tetap rapi. Aku mengambil map coklat yang semalam ia letakkan di lemari bawah. Aku tidak merusaknya. Aku hanya membukanya, memfoto halaman-halamannya dengan cepat, memastikan bagian pasal yang penting tertangkap jelas. Lalu aku menutup kembali, menaruhnya persis seperti semula. Setelah itu, aku membuka ponselku dan menelepon Aldi. Aku butuh kamu sekarang, kataku pelan. Aku tidak bisa lama bicara. Mereka akan bawa aku ke notaris jam 9. Suara Aldi langsung berubah serius. Oke. Kamu sudah foto dokumennya? Sudah. Kirim sekarang. Aku mengirim semua foto dan screenshot chat, lengkap dengan jam dan tanggal. Beberapa menit kemudian, Aldi membalas dengan satu pesan panjang yang membuat dadaku mengeras. Ini bukan sekadar kuasa. Ini pelepasan hak. Dan ada pasal penjaminan hutang. Kalau kamu tanda tangan, kamu bisa ikut menanggung utang yang bahkan kamu tidak tahu asalnya. Kamu juga memberi kuasa penuh untuk mengubah data aset atas namamu. Aku menutup mata sebentar. Rasanya seperti ada tangan yang meremas jantungku. Apa yang harus aku lakukan? Ketikku. Aldi menelepon balik. Dengar. Laras. Kamu harus tetap terlihat mau ikut. Tapi kamu harus siapkan 3 hal sebelum jam 9. 3 hal apa? Pertama, amankan bukti. Screenshot sudah. Foto dokumen sudah. Sekarang simpan di tempat yang tidak bisa diakses Rendra. Email atau cloud dengan kata sandi baru. Aku mengangguk, meski ia tidak melihat. Sudah. Kedua, kamu harus bikin jejak keberatan. Paling sederhana, kirim email ke diri sendiri yang menyatakan kamu tidak paham dokumen dan kamu merasa ditekan. Ini bukti waktu. Aku cepat membuka email, mengetik singkat. Hari ini, sebelum tanda tangan, saya merasa ditekan untuk menandatangani dokumen yang tidak saya pahami. Lalu kukirim ke emailku sendiri dan ke email Aldi. Ketiga, suara Aldi menurun. Kamu harus punya langkah tandingan yang sah. Kalau bisa, buat suamimu menandatangani sesuatu juga. Aku menelan ludah. Sesuatu seperti apa? Pernyataan tanggung jawab, jawab Aldi. Biar dia mengakui semua tindakan memakai identitasmu.
Kalau dia tanda tangan, dia mengunci dirinya sendiri. Aku terdiam. Ide itu terdengar menakutkan, tapi juga terasa seperti jalan keluar. Aku bisa siapkan draft cepat, lanjut Aldi. Aku kirim dalam 5 menit. Kamu cetak, taruh di map lain. Nanti, setelah kamu tanda tangan versi mereka, kamu bilang kamu butuh jaminan kecil, agar tenang. Suamimu, kalau merasa menang, biasanya lengah. Aku menggigit bibir. Kalau dia curiga, kamu mainkan peran, kata Aldi tegas. Jangan jadi marah. Jadilah istri yang takut. Istri yang butuh kepastian. Itu akan membuatnya merasa lebih tinggi, dan orang yang merasa tinggi jarang membaca detail. Aku menutup telepon, lalu bergerak. Aku mengganti kata sandi cloud, mengunci folder, dan menghapus jejak pengiriman dari galeri biasa. Aku tidak ingin Rendra bisa menemukan bukti dengan sekali buka. 5 menit kemudian, draft dari Aldi masuk. Judulnya sederhana, pernyataan tanggung jawab. Bahasanya tegas, tetapi tidak bertele-tele. Ada kalimat inti, bahwa Rendra bertanggung jawab atas segala tindakan yang memakai nama dan identitasku, tanpa paksaan, dalam keadaan sadar. Aku mencetaknya di printer kecil yang jarang kupakai. Kertas keluar satu persatu. Suaranya membuatku tegang. Aku segera memasukkan dokumen itu ke map biru yang dulu kupakai untuk menyimpan ijazah. Aku menatap map biru itu lama. Rasanya seperti memegang pintu. Sekali kubuka, hidupku akan berubah. Pukul 8:30, Rendra pulang. Ia masuk dengan langkah cepat, membawa beberapa fotokopi. Sudah siap? Tanyanya. Aku mengangguk, tersenyum kecil. Siap. Ia menatapku sebentar. Kamu tidak apa-apa. Aku menurunkan mata, memainkan peran yang tepat. Aku cuma takut salah, kataku pelan. Aku tidak mau bikin kamu repot. Rendra tersenyum puas. Nah, gitu dong. Percaya sama aku. Kami berangkat. Di mobil, Rendra mengobrol santai. Ia bahkan sempat menyebut rencana liburan, seolah setelah tanda tangan nanti, hidup kami akan kembali manis. Kalau urusan ini selesai, katanya, kita bisa jalan-jalan. Kamu kan suka pantai. Aku mengangguk, menatap jalan. Di dalam tas, map biru terasa berat. Aku meremas ujung tas, memastikan tanganku tidak gemetar. Notaris yang dituju berada di sebuah ruko. Ruangannya dingin. Bau kertas dan pengharum ruangan tercampur. Seorang pria parubaya menyambut kami. Tersenyum pada Rendra terlalu akrab. Pak Rendra, katanya. Silakan duduk. Aku menahan napas. Ini benar-benar sudah diatur. Notaris itu memulai penjelasan. Suaranya datar, cepat, seperti membaca teks yang sudah dihafal. Rendra duduk santai. Seolah ini semua benar. Aku pura-pura menyimak sambil menahan mual. Ini hanya formalitas, kata Rendra, menepuk punggung tanganku pelan. Biar aman. Aku mengangguk, tapi aku meminta satu hal, sesuai arahan Aldi. Pak, kataku pada notaris, dengan suara lembut. Boleh saya baca pelan-pelan? Saya ingin paham. Notaris itu terlihat sedikit tidak suka. Tapi ia tetap tersenyum. Silakan, Bu. Aku membaca beberapa bagian, lalu berhenti pada pasal penjaminan. Aku menatap Rendra, pura-pura bingung. Ini maksudnya apa? Tanyaku polos. Rendra cepat menjawab. Itu standar, Laras. Semua dokumen begitu. Aku mengangguk pelan, seolah percaya. Padahal dalam hati aku menandai. Ia berbohong tanpa berkedip. Aku belum tanda tangan. Belum sekarang. Aku masih butuh memastikan satu hal. Apakah mereka akan menekanku di saat terakhir? Rendra mencondongkan badan. Suaranya rendah. Laras, jangan bikin lama. Ini demi kita. Kalimat itu lembut. Tapi ada pisau di baliknya. Aku menatapnya. Lalu menunduk. Iya, jawabku pelan. Aku cuma ingin tenang. Dan saat itulah aku tahu.
Aku tidak sedang diajak kerja sama. Aku sedang diseret. Aku menarik napas panjang, menutup dokumen, dan berkata dengan suara yang sangat hati-hati, "Aku akan tanda tangan. Tapi setelah itu, aku mau kamu tanda tangan satu hal juga, ya? Biar aku tidak takut." Rendra tersenyum kecil, penuh kemenangan. "Apa saja, sayang. Yang penting kamu tanda tangan dulu." Aku mengangguk. Di dalam hati, aku menjawab, tanpa suara, "Iya, itu rencanaku juga." Karena aku tidak mencari pelampiasan. Aku mencari orang yang tepat. Aku mencari langkah yang tepat. Dan hari ini, di ruangan dingin berbau kertas ini, aku sedang menyiapkan panggung untuk pagi panik mereka. Panggung yang tidak mereka sadari. Aku yang mengatur lampunya. Kami pulang dari kantor notaris dengan senyum yang berbeda. Rendra tersenyum puas, seperti orang yang baru saja menaruh batu besar di bahu orang lain. Aku tersenyum tipis, seperti orang yang masih takut, masih ragu, masih butuh dipeluk. Setidaknya, itulah yang ingin kutunjukkan. Di mobil, Rendra memegang setir sambil bersiul kecil. Ia beberapa kali melirikku, memastikan wajahku tidak berubah. Aku menatap jalan, mengangguk saat ia bicara, dan menyimpan semua panas di dadaku agar tidak keluar lewat mata. "Kamu tenang sekarang?" tanyanya. Nada suaranya manis. "Sedikit," jawabku pelan. "Tapi aku masih takut." Rendra tertawa kecil. "Takut itu wajar. Tapi kamu harus percaya sama aku." Aku ingin bertanya, percaya yang mana? Percaya suami yang memeluk? Atau percaya laki-laki yang menulis chat? Dia lembek kalau aku ngomong pelan? Namun aku hanya mengangguk. Sampai di rumah, Bu Dwi sudah menunggu. Ia duduk di ruang tamu, tanpa memanggil, tanpa mengetuk, membawa tas besar dan wajah yang seperti sudah siap marah. Begitu melihat kami masuk, ia langsung berdiri. "Sudah?" tanyanya tajam. Rendra mengangguk. "Sudah, Bu. Tinggal tanda tangan." Bu Dwi menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Kamu jangan macam-macam, Laras. Jangan bikin anak saya malu." Aku menunduk. "Saya cuma ingin paham, Bu." Bu Dwi mendengus. "Paham itu urusan laki-laki. Perempuan itu tugasnya ikut." Kalimat itu tidak baru. Tapi hari ini, kalimat itu seperti dipaku di dadaku. Mereka tidak menekanku dengan teriakan. Mereka menekanku dengan aturan yang mereka anggap normal. Rendra mengajak ibunya duduk, menawari minum, lalu mulai memainkan perannya sebagai anak baik. "Ibu jangan khawatir," katanya. "Lara sudah mau." Bu Dwi tidak puas hanya dengan kata, "mau." Ia ingin melihat aku tunduk. Ia mendekat, duduk berseberangan denganku. "Tanda tangan itu bukan untuk menyusahkan kamu," katanya. Suaranya menurun seperti bicara lembut, tapi matanya tajam. "Itu untuk menjaga keluarga." Keluarga lagi. Aku menahan napas. Kalau untuk keluarga, kenapa saya tidak boleh baca? Bu Dwi menepuk meja pelan. "Karena kamu banyak prasangka. Kamu pikir Rendra mau mencelakai kamu? Kamu itu siapa tanpa dia?" Kalimat itu membuat wajahku panas. Tapi aku menelan semuanya. Aku tidak boleh terpancing. Aku harus tetap memainkan peran. Aku menunduk, lalu berkata pelan, "Saya takut salah. Itu saja." Rendra masuk ke sela percakapan. Suaranya lembut, seolah menenangkan. "Sayang, kamu tidak perlu takut. Aku yang tanggung jawab." Aku hampir tertawa. Tapi aku tahu, tanggung jawab versi Rendra adalah memasukkan kepalaku ke dalam lubang, lalu menutupnya. Bu Dwi berdiri, berjalan ke lemari, mengambil map coklat yang ditaruh Rendra di sana. Ia meletakkannya di meja dengan keras. "Sekarang," katanya, "tanda tangan." Rendra mengeluarkan pena, menyodorkannya padaku. Aku mengangkat tangan, tapi bukan untuk mengambil pena. Aku menarik napas, lalu berkata, dengan suara yang sengaja kubuat rapuh, "Aku mau tanda tangan, Bu. Tapi aku minta satu hal." Bu Dwi mengernyit. "Apa lagi?"
Aku menatap Rendra, lalu menunduk lagi. Aku butuh jaminan kecil, kataku. Aku ingin Rendra tanda tangan juga, bahwa ini semua benar-benar tanggung jawabnya. Biar aku tidak merasa sendirian. Rendra tersenyum tipis, seolah itu permintaan lucu. Aku kan sudah bilang aku yang urus. Iya, jawabku cepat. Tapi aku butuh tulisan, Jenderal. Biar aku tenang. Aku sengaja memanggilnya dengan panggilan lama, nada lembut, agar ia merasa aku kembali menjadi laras yang mudah diatur. Bu Dwi mendelik. Perempuan ini, banyak sekali maunya. Rendra mengangkat tangan, menenangkan ibunya. Sudah, Bu. Biarin. Kalau itu bikin dia tenang. Bu Dwi masih tidak suka, tapi ia akhirnya duduk kembali. Yang penting dia tanda tangan dulu. Gumamnya. Aku menahan diri agar tidak terlihat lega. Mereka setuju. Itu artinya mereka tidak curiga. Namun tekanan belum selesai. Sore itu, setelah Bu Dwi pulang, Rendra berubah sedikit. Ia tetap manis. Tapi manisnya ada ujung tajam. Kamu jangan main-main, ya. Katanya sambil menatapku di dapur. Aku sudah capek ngurus ini. Jangan bikin aku kelihatan bodoh di depan orang. Aku menatapnya. Pura-pura takut. Aku tidak main-main. Kamu tidak cerita ke siapa-siapa? Ia bertanya, lebih pelan. Aku menggeleng. Tidak. Rendra mengangguk. Tapi matanya tidak sepenuhnya percaya. Ia mengangkat ponselnya, mengecek sesuatu, lalu menghela napas. Malamnya, ia mengajakku makan malam di luar. Ia jarang mengajak akhir-akhir ini. Tapi aku tahu, ini bukan makan malam romantis. Ini cara mengikatku dengan rasa bersalah. Laras, katanya sambil memotong steak. Aku melakukan semua ini karena aku sayang kamu. Aku mau kita aman. Aku mengangguk. Aku percaya. Kamu lihat, kan, lanjutnya. Ibu sudah tua. Dia mudah panik. Jangan bikin dia sakit. Aku menggigit bibir. Ia sedang menekan dengan kalimat halus. Kalau aku menolak, aku akan jadi penyebab ibunya sakit. Kalau aku ragu, aku akan dianggap tidak setia. Tekanan jenis ini tidak meninggalkan memar di kulit, tapi bisa menghancurkan orang pelan-pelan. Aku menatap Rendra, lalu bertanya dengan suara kecil. Besok jam berapa kita ke notaris? Rendra tersenyum puas, seperti melihat pintu terbuka. Jam 9. Seperti rencana. Aku mengangguk. Baik. Pulang dari restoran, aku masuk kamar lebih dulu. Aku membuka laci, memastikan semua bukti aman. Folder terkunci. Email sudah terkirim. Map biru masih di tempatnya. Aku duduk di tepi ranjang, menatap cermin. Di sana ada wajahku yang terlihat normal, tapi matanya lebih tajam dari biasanya. Aku tidak punya kemewahan untuk hancur. Aku tidak punya waktu untuk drama. Namun tekanan mereka ternyata belum selesai. Sekitar pukul 1 malam, aku terbangun karena suara pelan. Rendra bangun dari ranjang, membawa ponsel, lalu keluar kamar. Aku tidak bergerak. Aku membiarkan ia berpikir aku tidur. Aku menunggu beberapa detik, lalu berjalan perlahan ke pintu, mengintip dari celah. Rendra berdiri di ruang tamu, suaranya ditahan. Iya, katanya. Besok dia tanda tangan. Tenang. Ada jeda. Lalu ia tertawa kecil. Dia tidak akan curiga. Dia itu, ya gitu. Aku menahan napas. Dadaku panas. Tapi wajahku tetap dingin. Rendra melanjutkan. Kamu siap, kan? Setelah itu, kita beres. Aku tidak mendengar suara dari seberang telepon, tapi aku bisa membayangkan. Nadine, atau siapapun perempuan yang bersamanya di chat itu. Aku menggigit bibir sampai terasa perih. Rendra menutup telepon, lalu menatap ruang tamu sejenak, seperti memastikan tidak ada orang. Ia kembali ke kamar dan tidur lagi. Aku kembali berbaring. Jantungku berdebar keras. Namun bersamaan dengan itu, aku merasa sesuatu mengeras di dalam diriku.
Mereka pikir aku lemah karena aku diam. Padahal aku diam karena aku menghitung. Keesokan paginya, sebelum Rendra bangun, aku mengirim pesan singkat ke Aldi. Mereka menekan. Rendra yakin aku akan tanda tangan jam 9. Draft aman. Balasan Aldi cepat. Aman. Cetak 2. Bawa map biru. Mainkan peran takut. Jangan berdebat. Kamu hanya butuh satu tanda tangan dia. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang. Hari ini, mereka akan mendorongku sampai ujung. Dan aku akan berpura-pura terdorong. Karena pada titik itulah, orang yang mendorong biasanya lupa bahwa lantai bisa saja licin. Dan ketika ia terpeleset, ia akan jatuh sendiri. Aku tidak akan menjerit. Aku hanya akan menyingkir, dengan langkah rapi, dan membiarkan akibat berjalan. Aku mengerti satu hal setelah malam itu. Orang yang berniat menjatuhkanmu tidak selalu memakai kekerasan. Kadang ia memakai kalimat lembut, pelukan hangat, dan kata, demi keluarga, sebagai tali yang pelan-pelan mengikat lehermu. Jika kamu melawan dengan teriakan, ia akan menunjukmu sebagai penyebab keributan. Jika kamu menangis, ia akan menyebutmu lemah. Jika kamu diam tanpa strategi, ia akan menang tanpa perlawanan. Jadi aku memilih cara lain. Aku memilih rapi. Pagi itu, sebelum Rendra bangun, aku sudah mandi dan berpakaian. Aku menyisir rambut pelan, seperti perempuan yang akan menghadiri acara penting. Padahal yang akan kuhadiri adalah ujian hidupku sendiri. Aku membuka ponselku, mengecek ulang folder bukti, screenshot chat, foto dokumen, jam dan tanggal, serta email keberatan yang sudah kukirim ke diri sendiri dan Aldi. Semua aman. Aku menambah satu langkah kecil lagi. Aku menulis pesan singkat di notes ponsel, lalu mengunci dengan password. Jika aku dipaksa menandatangani sesuatu tanpa paham, ini terjadi pada tanggal, jam, oleh Rendra dan Budwi. Kecil, tapi penting. Karena bukti tidak hanya tentang kertas. Bukti juga tentang waktu. Setelah itu, aku membuka map biru. Di dalamnya ada 2 lembar, pernyataan tanggung jawab, yang disusun Aldi. Aku membacanya lagi, pelan-pelan, memastikan aku paham setiap kalimat. Tidak ada kata-kata yang bisa dipelintir. Tidak ada kalimat yang menyudutkanku. Semua mengarah pada satu inti. Rendra bertanggung jawab penuh atas segala tindakan yang memakai identitasku. Aku menarik napas. Aku memasukkan map itu ke tas, bersama pulpen cadangan, dan satu klip kertas kecil. Hal-hal sepele yang bisa jadi penyelamat, kalau keadaan berubah mendadak. Rendra bangun pukul 7. Ia tampak segar, terlalu segar untuk orang yang katanya sedang punya masalah. Ia tersenyum, memelukku dari belakang. Pagi. Bisiknya, hari ini kita beresin, ya? Aku menahan diri agar tidak menegang. Iya, jawabku lembut. Ia menatapku. Kamu tidak berubah pikiran. Aku menggeleng, menunduk sedikit, memainkan peran yang ia suka. Aku mau cepat selesai. Aku capek mikir. Rendra tertawa kecil, lalu mencium keningku. Nah, gitu dong. Kalau kamu patuh, semuanya mudah. Aku hampir muntah mendengar kata itu. Tapi aku menelan. Aku tidak boleh memamerkan kebencian. Kebencian membuat orang ceroboh. Aku butuh tenang. Budwi datang sekitar pukul 8. Ia masuk dengan wajah tegang, membawa tas tangan, dan tanpa basa-basi langsung duduk di ruang tamu. Kamu jangan bikin drama, katanya begitu melihatku. Tanda tangan. Selesai. Jangan memalukan keluarga. Aku mengangguk. Iya, Bu. Budwi menatapku curiga. Kamu kenapa adem sekali? Aku menurunkan mata, menampilkan wajah lelah. Saya cuma ingin cepat selesai. Budwi seperti puas. Ia berdiri dan berkata pada Rendra, ayo, jangan lama. Kami berangkat bertiga. Di mobil, Budwi terus bicara. Tentang perempuan yang tidak tahu diri. Tentang rumah tangga yang rusak karena istri, banyak maunya.
Tentang Laras yang seharusnya bersyukur punya suami seperti Rendra. Aku mendengar, tapi tidak menjawab banyak. Aku hanya mengangguk. Aku menahan napas agar tidak meledak. Di kantor notaris, suasana seperti kemarin. Dingin, rapi, dan terlalu akrab untuk sekadar urusan resmi. Notaris itu menyapa Rendra dengan senyum yang seolah sudah tahu hasilnya. Dokumennya siap, katanya. Tinggal tanda tangan. Aku duduk di kursi, memegang map coklat itu. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku mengubahnya menjadi gemetar yang tampak wajar. Gemetar perempuan yang takut, bukan perempuan yang sedang mengatur jebakan. Rendra mencondongkan badan. Sayang, cepat ya. Aku mengangguk. Notaris mulai menjelaskan. Bu Dwi menatapku tajam dari samping, seperti penjaga penjara. Rendra memegang ponselnya, beberapa kali tersenyum sendiri, mungkin karena ada pesan masuk dari seseorang. Aku tidak perlu menebak lagi siapa. Aku menandatangani. Aku menandatangani di tempat yang mereka tunjuk. Aku menandatangani dengan tangan yang stabil. Setiap goresan pena terasa seperti aku sengaja menginjak paku. Sakit, tapi aku tahu arah. Selesai. Rendra menarik napas lega, seperti orang yang baru saja mengamankan barang curian. Bu Dwi tersenyum puas. Notaris menutup map dan berkata, "Baik, sudah selesai." Rendra menepuk bahuku. Pelan. "Bagus." Kata itu lagi. Aku menunduk, seolah lega. Padahal aku justru lebih waspada. Karena setelah ini, bagian penting dimulai. Kami keluar dari ruangan notaris. Rendra berjalan di depan. Bu Dwi mengikuti sambil mengomel pelan. Aku berjalan terakhir, memegang tas, merasakan map biru menekan sisi pinggangku. Di parkiran, sebelum kami masuk mobil, aku memanggil Rendra. "Mas," kataku lembut. Rendra menoleh. "Apa?" Aku mengeluarkan map biru dari tas, memegangnya dengan ragu-ragu, seperti anak kecil yang takut dimarahi. "Kamu ingat aku minta jaminan kecil?" tanyaku pelan. Rendra tertawa. Puas. "Oh itu. Ya, ya. Mana?" Aku membuka map, mengeluarkan 2 lembar pernyataan itu. Aku menyodorkan pulpen, lalu menambahkan kalimat yang sudah kulatih. "Aku cuma ingin tenang," kataku, suara sedikit bergetar. "Aku takut kalau nanti ada masalah. Aku ditinggal sendiri." Bu Dwi mengernyit. "Kamu ini memang cengeng." Aku menunduk. "Maaf, Bu. Saya hanya..." Rendra mengangkat tangan, menenangkan ibunya. "Sudah, Bu. Biarin. Biar dia diam." Itu kalimat yang menampar, tetapi sekaligus menjadi pintu bagiku. Rendra mengambil kertas itu, membaca sekilas, tidak sampai 1 menit. Aku bisa melihat ia melewatkan bagian penting, karena ia sudah merasa menang. Ia hanya ingin cepat selesai agar bisa kembali ke hidupnya yang ia kira bebas. "Ini cuma formalitas juga, kan?" katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk cepat. "Iya, formalitas." Rendra menandatangani. 1 tanda tangan. 2 tanda tangan. Ia mengembalikan kertas itu padaku, lalu memasukkan pulpen ke saku, seolah ini urusan kecil yang tidak berarti. "Nah," katanya, "kamu tenang sekarang." Aku menatapnya, lalu mengangguk. "Tenang." Bu Dwi mendengus, tetapi wajahnya terlihat puas karena mengira semuanya selesai. Kami masuk mobil. Rendra menyetir dengan santai, bahkan bersiul kecil lagi. Ia benar-benar tidak sadar apa yang baru saja ia lakukan. Sesampainya di rumah, Rendra langsung mandi dan tidur. Bu Dwi pulang dengan langkah cepat. Mungkin ingin menyebarkan kabar kemenangan ke kerabat. Aku berdiri di ruang tamu, memegang map biru, dan untuk pertama kalinya hari itu, aku membiarkan napasku turun perlahan. Aku tidak menang. Belum. Tapi aku sudah menutup pintu untuk mereka. Aku membuka ponsel, mengirim pesan ke Aldi. Dia sudah tanda tangan. Aldi membalas cepat. "Bagus. Sekarang langkah kedua. Pagi besok, kita blokir."
Kita kirim pemberitahuan resmi. Mereka akan panik karena jalurnya tertutup. Aku menatap layar ponsel lama, yang masih kusimpan di kardus. Aku tahu, besok pagi akan ramai. Akan ada telepon. Akan ada teriakan. Akan ada ancaman. Orang-orang yang merasa menang biasanya berubah menjadi paling brutal ketika menyadari lantai di bawahnya rapuh. Aku memegang map biru, merapikannya, lalu menyimpannya di tempat aman. Malam itu, aku berdiri di depan cermin dan menatap diriku sendiri. Aku tidak terlihat seperti pahlawan. Aku juga tidak terlihat seperti perempuan kuat yang selalu siap perang. Aku hanya terlihat seperti Laras, perempuan biasa, yang kebetulan sudah terlalu lama diperlakukan seperti kertas kosong. Namun di balik mata yang lelah ini, ada sesuatu yang tidak bisa mereka kembalikan lagi. Kesadaran. Dan kesadaran itu lebih tajam daripada teriakan. Aku mematikan lampu kamar, berbaring di samping Rendra yang tidur nyenyak. Ia masih mengira aku sudah tunduk. Ia masih mengira aku tidak tahu apapun. Ia masih mengira aku tidak punya apa-apa selain rasa takut. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Besok pagi, mereka akan panik. Bukan karena aku mengancam, tapi karena aku bergerak dengan cara yang tidak bisa mereka patahkan. Rapi, tinggi, legal. Dan ketika panik itu datang, barulah mereka mengerti. Orang yang diam bukan berarti lemah. Kadang, orang yang diam hanya sedang menyiapkan langkah terakhir. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku bangun sebelum matahari naik, bukan karena alarm, tapi karena tubuhku sudah siaga sejak semalam. Di sampingku, Rendra tidur pulas. Ia mendengkur pelan, seperti orang yang tidak punya beban. Padahal di laci mejaku, bukti-bukti tentang pengkhianatannya tersusun rapi. Dan di lemari bagian atas, map biru berisi tanda tangannya, seperti kunci yang menunggu diputar. Aku turun ke dapur, membuat teh hangat, lalu duduk di meja makan. Aku menatap ponsel, menunggu jam menunjukkan pukul 7. Aldi sudah bilang, langkah ini harus dimulai pagi-pagi, sebelum mereka sempat menyusun alibi. Pukul 7 tepat, aku mengirim pesan. Mulai. Balasan Aldi datang cepat. Sudah, aku kirim surat keberatan resmi ke notaris dan lembaga terkait. Aku juga ajukan permintaan pembekuan perubahan data sementara. Kamu jangan terpancing. Apapun yang terjadi, tetap tenang. Aku membaca pesan itu beberapa kali, lalu meletakkan ponsel. Tanganku tidak gemetar, tapi perutku terasa seperti diikat. Ini bukan permainan kecil. Ini perang yang rapi, dan perang yang rapi biasanya justru lebih menegangkan, karena tidak ada teriakan yang bisa jadi pelampiasan. Rendra bangun pukul 7:30. Ia keluar kamar dengan kaos putih, rambut masih acak-acakan, dan senyum ringan. Pagi, katanya. Kamu rajin banget bangun. Aku tersenyum tipis. Aku tidak bisa tidur. Rendra tertawa kecil. Wajar. Kemarin kan capek. Ia duduk, minum teh, lalu mengecek ponselnya. Aku melihat alisnya bergerak sedikit ketika layar menyala. Ia membaca sesuatu. Senyumnya menghilang sebentar, lalu muncul lagi, dipaksakan. Ada apa? Tanyaku, pura-pura polos. Tidak, jawabnya cepat. Cuma urusan kantor. Aku mengangguk. Aku membiarkannya percaya aku tidak mengerti. 10 menit kemudian, ponsel Rendra berdering. Nada deringnya berbeda. Nada yang ia pakai untuk orang tertentu. Ia menoleh ke arahku sejenak, lalu mengangkat telepon dan berdiri, berjalan ke teras. Aku tidak mengintip. Aku tidak perlu. Aku bisa mendengar cukup dari dalam. Apa? Suaranya rendah, tegang. Ada jeda, lalu suaranya meninggi sedikit. Kok bisa diblokir? Kamu yakin? Ia diam, mendengarkan, lalu berkata lebih cepat. Tidak mungkin. Semalam sudah beres. Dia sudah tanda tangan. Aku menutup mata sebentar. Kata, dia. Itu membuatku ingin muntah. Tapi aku tetap duduk, tetap memegang gelas, seolah sedang menikmati teh.
Rendra masuk lagi dengan wajah yang berubah. Ia duduk, memandang meja, lalu menatapku. Matanya seperti sedang menilai. Seolah ia baru ingat aku bukan benda. Kamu kemarin kirim apa ke siapa? Tanyanya pelan. Aku mengangkat alis, pura-pura kaget. Aku. Tidak. Rendra menatapku lebih tajam. Jangan bohong, Laras. Aku menarik napas, memainkan peran ketakutan yang wajar. Aku serius. Aku tidak kirim apa-apa. Ponselnya berdering lagi. Kali ini ia mengangkat dengan cepat. Pak Bagas. Katanya. Aku menegang mendengar nama itu. Notaris. Rendra menjauh sedikit. Tapi suaranya tetap terdengar. Maksudnya ada surat keberatan? Dari siapa? Sudah. Apa? Dari pihak Laras. Aku menahan napas. Di wajah Rendra, aku melihat panik pertama yang nyata. Panik yang tidak bisa ia sembunyikan dengan senyum. Ia menutup telepon, menatapku lama. Kamu ketemu siapa? Tanyanya. Aku menggeleng pelan, tetap terlihat bingung. Aku tidak tahu maksud kamu. Rendra berdiri, berjalan mondar-mandir. Ini tidak mungkin. Semua sudah beres. Tanda tangan kamu sudah masuk. Notaris sudah cap. Aku menatapnya, lalu berkata pelan. Mungkin ada kesalahan administrasi. Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuatnya makin kesal. Ia menghentakkan napas. Ponselnya berdering lagi. Ia mengangkat dengan tangan gemetar yang berusaha ia sembunyikan. Aku tidak peduli. Cari tahu, kenapa rekening tidak bisa dipakai. Suaranya meninggi. Rekening. Aku menunduk, memegang ujung meja. Jadi itu yang mereka incar. Mereka ingin menggerakkan uang cepat. Sebelum ada yang sadar. Rendra menutup telepon. Lalu menatapku dengan wajah yang berbeda. Wajah yang dulu hanya kulihat sekilas saat ia marah. Wajah yang keras. Kamu main apa, Laras? Suaranya dingin. Aku menatapnya. Menjaga nada tetap tenang. Aku tidak main apa-apa. Rendra mendekat. Jangan pura-pura. Ini semua terlalu pas. Kemarin kamu minta aku tanda tangan. Kamu bilang cuma formalitas. Aku menelan ludah. Aku menampilkan mata berkaca-kaca. Bukan karena aku sedih. Tapi karena aku butuh ia percaya aku rapuh. Aku minta itu karena aku takut. Kataku pelan. Aku tidak ngerti apa-apa. Rendra. Aku cuma ingin aman. Rendra membeku sebentar. Ia masih ingin marah. Tapi ia juga ingin mempertahankan posisinya sebagai orang yang benar. Ia tidak mau terlihat kasar kalau aku terlihat lemah. Dan tepat saat itu, Bu Dwi datang. Ia masuk dengan langkah cepat. Wajahnya tegang. Ada apa ini? Teriaknya. Kenapa Pak Bagas telepon ibu? Katanya ada masalah. Rendra menoleh ke ibunya. Lalu kembali menatapku. Entahlah, Bu. Tiba-tiba ada surat keberatan masuk. Bu Dwi menatapku seperti akan menelan. Surat keberatan dari siapa? Kamu, Laras. Aku menggeleng cepat. Tidak, Bu. Saya tidak kirim apa-apa. Bu Dwi menghentakkan tasnya ke sofa. Jangan bohong. Kamu pikir ibu bodoh. Rendra mengangkat ponsel, menunjukkan layar pada ibunya. Ini, katanya. Suaranya bergetar. Rekening tidak bisa dipakai. Perubahan data ditahan. Notaris bilang ada permintaan pembekuan. Bu Dwi menatap layar itu, lalu menatapku lagi. Kamu lapor ke siapa? Aku menunduk. Saya tidak lapor, Bu. Bu Dwi maju satu langkah. Kamu mau hancurin anak saya? Kalimat itu membuat udara di ruang tamu seperti mengeras. Aku menahan diri agar tidak membalas. Aku tidak boleh terpancing. Aku harus tetap menjadi Laras yang tidak tahu apa-apa, sampai mereka mengungkapkan sendiri kebusukannya. Rendra tiba-tiba mengangkat suara. Kalau kamu tidak lapor, siapa yang lapor? Aku menatapnya, lalu berkata pelan. Mungkin, orang yang tahu kamu memaksa aku tanda tangan dokumen yang aku tidak pahami.
Kalimat itu seperti jarum. Tidak tajam di permukaan, tapi menusuk tepat di dalam. Rendra menegang. Bu Dwi terdiam. Apa maksud kamu? Rendra berusaha tertawa, tapi tawanya patah. Aku mengangkat map biru dari lemari. Aku letakkan di meja pelan, seperti menaruh benda suci. Kemarin kamu tanda tangan ini, kataku lembut. Ini cuma jaminan kecil, kan? Rendra menatap map itu dengan mata membesar. Ia meraih, membuka, membaca cepat. Wajahnya berubah putih. Di dalam dokumen itu tertulis jelas, tanggung jawab penuh, tanpa paksaan, dalam keadaan sadar. Dan ada tanda tangan Rendra di bawahnya. Bu Dwi merebut kertas itu dari tangan Rendra. Ia membaca, lalu napasnya memburu. Ini apa? Suaranya mulai bergetar. Rendra menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan murni di matanya. Bukan takut kehilangan uang, tapi takut kehilangan kendali. Kamu sengaja, bisiknya. Aku menggeleng pelan. Aku cuma minta kamu bertanggung jawab. Rendra menatapku dengan mata merah. Kamu mau jebak aku? Aku tetap tenang. Aku mau aman. Ponsel Rendra kembali berdering. Kali ini ia tidak langsung mengangkat. Ia menatap layar lama, seolah takut mendengar kabar berikutnya. Aku bisa menebak isinya. Nadine panik. Notaris panik. Mereka semua mulai bergerak. Tapi jalur sudah tertutup. Aldi tidak membekukan dengan teriakan. Ia membekukan dengan prosedur. Rendra akhirnya mengangkat telepon. Suaranya serak. Apa lagi? Jeda. Lalu ia menutup telepon itu dengan kasar. Bu, katanya pada ibunya. Kita harus ke kantor notaris sekarang. Bu Dwi mengangguk cepat. Panik. Ayo. Jangan sampai nama kita rusak. Nama. Itulah yang paling mereka takutkan. Bukan kebenaran, tapi nama. Rendra menoleh padaku sebelum pergi. Tatapannya bukan lagi tatapan suami. Itu tatapan orang yang merasa dibalikan. Kamu ikut, katanya. Aku berdiri pelan. Aku ikut, jawabku. Aku memang akan ikut. Tapi bukan sebagai korban yang diseret. Aku akan ikut sebagai orang yang memegang kunci. Karena pagi ini, mereka akhirnya panik, dan panik membuat orang melakukan kesalahan. Kesalahan yang akan menjadi bukti berikutnya. Kami sampai di kantor notaris seperti orang-orang yang baru keluar dari kebakaran. Rendra berjalan paling depan. Langkahnya cepat, napasnya berat. Bu Dwi mengekor di belakang dengan wajah pucat dan bibir yang terus komat-kamit. Aku berjalan paling belakang, memegang map biru di dada. Merasakan detak jantungku tetap stabil meski udara di sekitarku seperti bergetar. Rendra mendorong pintu ruko itu tanpa mengetuk. Ruangan dingin menyambut kami. Bau kertas, AC, dan parfum ruangan mendadak terasa menusuk. Pak Bagas, notaris itu, berdiri dari kursinya. Senyumnya hilang. Wajahnya tegang. Pak Rendra, katanya cepat. Saya sudah coba hubungi Bapak tadi. Ini rumit. Rendra menghentakkan map coklat ke meja. Rumit apanya? Kemarin sudah beres. Kenapa sekarang dibekukan? Pak Bagas menelan ludah. Ada surat keberatan dan permintaan pembekuan sementara. Datangnya resmi. Ada lampiran bukti percakapan. Dan ada klaim bahwa Bularas ditekan. Rendra menoleh padaku tajam. Kamu bilang tidak kirim. Aku menatapnya datar. Lalu berkata pelan, aku tidak kirim sendiri. Aku minta bantuan orang yang paham hukum, supaya aku tidak salah langkah. Bu Dwi langsung menjerit. Kamu kurang ajar. Kamu libatkan orang luar. Aku menghela napas. Bu, dari awal yang melibatkan orang luar itu Rendra. Bukan saya. Kalimat itu membuat Bu Dwi terdiam sejenak. Rendra mengangkat tangan, menyuruh ibunya diam. Lalu menatap Pak Bagas. Cabut pembekuannya, kata Rendra. Sekarang. Pak Bagas menggeleng pelan. Saya tidak bisa. Kalau saya paksa, saya bisa kena sanksi. Ini sudah masuk ranah sengketa. Dan, ia melirikku.
Bularas punya dokumen tambahan. Rendra mendelik. Dokumen apaan lagi? Aku membuka map biru, mengeluarkan 2 lembar pernyataan tanggung jawab. Aku letakkan di meja pelan, tanpa melempar, tanpa drama. Ini, kataku tenang, tanda tanganmu. Kamu bilang itu formalitas. Kamu bilang itu untuk menenangkan aku. Rendra meraih kertas itu, membaca lagi dengan mata liar. Ia seperti berharap kalimatnya berubah sendiri. Tapi tinta tidak pernah berubah. Bu Dwi merebut lembar kedua. Tangannya gemetar saat membaca. Juna, kamu tanda tangan begini. Suaranya pecah. Rendra mengusap wajah, berusaha mengatur napas. Aku tidak baca detailnya. Aku menatapnya. Karena kamu merasa menang. Ruangan sunyi beberapa detik. Lalu ponsel Rendra berdering. Ia menatap layar. Wajahnya makin putih. Nama kontaknya tidak tersimpan. Tapi aku tahu itu siapa. Nada deringnya sama seperti tadi pagi. Ia mengangkat dengan cepat. Kenapa? Suaranya serak. Dari seberang terdengar suara perempuan. Cukup keras sampai kami bisa menangkap potongan kalimat. Rendra, ini kacau. Mereka minta dokumen asli. Mereka blokir akses. Aku tidak mau terseret. Rendra menutup speaker. Tapi sudah terlambat. Bu Dwi menatapnya dengan mata membesar. Itu siapa? Bu Dwi berbisik. Rendra menelan ludah. Teman kerja. Suara perempuan itu kembali terdengar. Lebih tajam, lebih panik. Kamu bilang istrimu tidak akan curiga. Kamu bilang tinggal tanda tangan. Beres. Kata-kata itu seperti pisau yang jatuh di lantai. Bunyinya jelas. Pak Bagas menunduk. Pura-pura sibuk dengan berkas. Tapi aku tahu ia mendengar. Bu Dwi seperti kehilangan napas. Juna. Suaranya nyaris tidak keluar. Rendra mematikan telepon dengan kasar. Ia menatapku. Lalu menatap Pak Bagas. Aku bisa beresin ini. Kita revisi. Kita buat surat baru. Pak Bagas menggeleng. Tidak semudah itu, Pak. Ada indikasi pemaksaan. Ada dugaan penyalahgunaan identitas. Dan, ia menatapku lagi. Bularas punya bukti chat. Aku mengangguk pelan. Aku punya semuanya. Rendra mendekat padaku. Suaranya melembut mendadak. Berubah menjadi suara suami yang dulu sering kupuja. Laras, katanya. Kita bicarakan baik-baik. Kita pulang. Ini urusan rumah. Jangan dibawa keluar. Aku menatapnya. Lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak lagi berisi cinta, hanya kesadaran. Ini memang urusan rumah, jawabku pelan. Tapi kamu yang menjadikannya urusan luar, karena kamu mengundang orang lain ke dalam pernikahan kita. Bu Dwi tiba-tiba menangis. Air matanya jatuh tanpa suara, lalu berubah menjadi isak yang pecah. Kenapa kamu begini, Juna? Katanya. Ibu bela kamu mati-matian. Ibu pikir Laras yang keras kepala. Ternyata kamu. Rendra menatap ibunya. Lalu menatapku lagi. Ada kemarahan di matanya. Tapi juga ketakutan. Apa maumu? Ia bertanya. Suaranya tajam. Aku menarik napas. Inilah saatnya. Aku tidak ingin menghancurkan dengan kata-kata kotor. Aku ingin menutup dengan rapi. Aku mau hakku kembali, kataku tenang. Aku mau namaku bersih. Aku mau semua dokumen yang memakai identitasku dibuka dan diselesaikan sesuai hukum. Dan aku mau kamu berhenti memakai aku sebagai tameng. Rendra tertawa pahit. Jadi kamu memang mau menjatuhkan aku. Aku menggeleng. Aku tidak menjatuhkan kamu. Rendra, kamu menjatuhkan diri sendiri sejak awal. Aku hanya berhenti menahanmu. Pak Bagas menelan ludah. Kalau begitu, katanya hati-hati, saya sarankan semua pihak didampingi kuasa hukum. Dan untuk sementara, seluruh proses dihentikan sampai ada kejelasan. Rendra memukul meja. Sial! Bu Dwi tersentak. Ia menatap anaknya seperti baru mengenal. Aku berdiri, merapikan map biru, lalu menatap Rendra dengan suara yang tetap rendah, nyaman untuk didengar,
tapi jelas seperti garis. Kamu tahu apa twist paling lucu, Rendra? Tanyaku pelan. Rendra menatapku. Keningnya berkerut. Aset yang kamu incar, lanjutku, bukan hasil kerja kerasmu. Itu amanah dari keluargaku. Aku sengaja tidak pernah menonjolkan apapun karena aku ingin pernikahan ini tulus. Aku ingin kamu mencintaiku karena aku, bukan karena angka. Rendra membeku. Bu Dwi ikut membeku. Bahkan Pak Bagas berhenti bergerak. Aku melihat wajah Rendra berubah. Seperti seseorang baru sadar ia selama ini menggali tanah di tempat yang salah. Kamu, bohong, bisiknya. Aku mengeluarkan satu dokumen lain dari map biru. Bukan dokumen untuk menjerat, tapi dokumen yang selama ini kusimpan. Surat amanah keluarga, bukti kepemilikan, dan struktur aset yang jelas. Aku tidak mengibaskannya. Aku hanya memperlihatkan bagian inti. Aku tidak pernah butuh menipumu, kataku pelan. Aku cuma terlalu percaya. Bu Dwi menutup mulutnya. Suaranya pecah. Laras, jadi selama ini. Iya, Bu, jawabku. Masih tenang. Saya tidak miskin. Saya hanya tidak suka pamer. Tapi Rendra menilai saya dari seberapa mudah saya ditekan. Rendra terduduk. Matanya merah. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kecil. Bukan karena aku menang, tetapi karena ia kehilangan panggung. Aku cuma butuh jalan, katanya lirih. Aku terjepit. Aku menatapnya lama. Kalau kamu terjepit, kamu bisa bicara. Kamu bisa minta bantuan. Tapi kamu memilih memanfaatkan kepercayaanku. Kamu memilih menertawakanku di chat. Rendra menutup wajahnya dengan kedua tangan. Napasnya tersengal. Bu Dwi menangis. Kali ini bukan karena marah, tapi karena malu. Laras. Rendra berbisik. Suaranya patah. Maaf. Kata maaf itu jatuh. Tapi tidak bisa menutup lubang. Aku berdiri tegak. Bukan sebagai orang yang menang. Tapi sebagai orang yang akhirnya berhenti kalah. Aku menerima maafmu sebagai penutup, kataku pelan. Bukan sebagai kesempatan kedua. Rendra mengangkat wajahnya. Kamu akan pergi. Aku mengangguk. Aku akan pulang. Tapi pulang ke diriku sendiri. Bu Dwi memegang lenganku. Tangannya gemetar. Laras, ibu salah. Ibu menyesal. Aku menatapnya. Tidak dengan dendam, tapi dengan jelas. Penyesalan itu baik, Bu. Tapi jangan pakai penyesalan untuk meminta aku kembali menahan sakit. Bu Dwi menunduk. Menangis lagi. Rendra tidak bicara. Ia hanya menatap kosong. Seperti orang yang baru menyadari harga dari satu kalimat yang ia tulis di chat. Aku melangkah keluar dari kantor notaris itu dengan map biru di tangan. Di luar, matahari sudah tinggi. Orang-orang lalu lalang. Dunia tetap berjalan. Seolah drama di dalam ruangan tadi tidak pernah terjadi. Namun di dadaku, ada ruang yang tiba-tiba lega. Aku tidak berteriak. Aku tidak mempermalukan di jalan. Aku tidak membalas dengan cara murahan. Aku membalas dengan rapi. Dan ketika Rendra akhirnya duduk sendirian, ditinggalkan oleh perempuan yang panik, ditatap ibunya dengan kecewa, dan berhadapan dengan bukti yang tak bisa dihapus, ia akan mengerti satu hal. Yang menghancurkan bukan dendamku. Yang menghancurkan adalah pilihannya sendiri. Sedangkan aku akhirnya bisa bernapas tanpa takut.